kita secara pribadi mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan kita Allah yang baik, Tuhan yang mengasihi dan sudah menyatakan karyanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sungguh baik, Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia, mengagungkan namanya dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita berdiri. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus,
Yang kami sembah Tuhan yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami segenap jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena penyertaan perlindungan-Mu, tuntunan-Mu, kekuatan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, di mana Engkau terus menopang menyertai kami semuanya. Dan karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami juga senantiasa mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus, kami telah disucikan, dikuduskan, dilayakkan, kami diampuni segala dosa pelanggaran kami, dan kami bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Engkau sendiri yang berada di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, menjamah, melawat, memberkati kami semuanya. Terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kami, memberi kekuatan tuntunan bagi kami, sehingga kami boleh memulai kekuatan yang baru, mulai berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu segera berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan lebih dahulu disambut oleh Bapak Ibu. Baik, salam. Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur, kita boleh memulai hari di mana Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Bapak Ibu Saudara bisa hadir di gereja ini dengan segala kebaikan Tuhan. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah dan kita sudah memperingati Jumat Agung, kemudian Paskah, dan tentunya Bapak Ibu Saudara kita terus akan dengan segala kesetiaan kita terus beribadah untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Dan nanti berkat firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama, biarlah boleh terus menguatkan kehidupan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan memulihkan kehidupan kita bersama-sama. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, sambutan dari Bapak Pendeta harus dan saat ini kita bersama-sama bersuka cita. Kita percaya kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita semuanya. Dia senantiasa beserta kita, memberikan kita kemenangan dalam hidup kita. Kita akan memberikan pujian sukacita. Tuhan Allahmu ada di kita.
bergilang dengan bersuka cita. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan bersuka cita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sama-sama kita berikan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan bersuka cita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah beserta kita. Dia senantiasa menopang, menuntun, menyertai setiap langkah-langkah kita. Pujian ini adalah pujian firman Tuhan dari sifat-Nya, dan kita juga percaya Tuhan tidak hanya beserta dengan kita secara di luar, tetapi Dia juga ada di dalam diri kita. Karena Dia mati, Dia bangkit, dan melalui Roh Kudus Dia tinggal di dalam hidup kita. Bersama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik dan bersuka cita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Allah yang memberi kita kemenangan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah Bapakku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ibu Tina akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikian membaca firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Saat ini bersama-sama kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kita, menuntun kita, memberikan kita pengertian akan kehendak dan rencana Tuhan, isi hati Tuhan dalam hidup kita. Kita akan persiapkan dengan pujian seperti Musa yang harus Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti dalam pujian ini, hati kami haus, hati kami rindu akan firman-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berjalan, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa mencapai masa depan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini, setelah kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Engkau melalui setiap pujian dan pengagungan kami. Kami buka hati, pikiran, pendengaran kami untuk satu waktu yang indah, yaitu kami menerima bagian kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, mengurapi dan memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Beri kami roh hikmat, akal budi dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh jadi berkat, kekuatan, mendidik, mengajar, membawa setiap kami ke dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur pagi hari ini, tentu satu kesempatan yang luar biasa. Kita diberikan berkat Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Minggu-minggu yang lalu kita sudah diberkati dari berbagai firman Tuhan, baik yang mengingatkan kita akan karya agung Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, juga kemenangan bagi orang-orang percaya ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati, memberikan kepada setiap kita, orang-orang percaya, jaminan masa depan sampai kepada kekekalan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara, memang Injil Yohanes ini menyajikan secara khusus bagaimana setelah Yesus itu bangkit, dia pertama-tama menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, secara khusus kepada Thomas, dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mungkin nanti siang setelah ini Bapak Gembala akan menyampaikan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau fokus ke dalam perikop yang sudah kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau saya menelusuri dari kebenaran firman Tuhan, ada masa-masa ketika para murid itu dipanggil, mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka menikmati panggilan itu dan mereka diajar, disiapkan, mereka menikmati Bapak Ibu Saudara, berbagai macam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini masa-masa yang sangat luar biasa, masa-masa kebersamaan dengan Yesus yang penuh dengan
sukacita, yang penuh dengan happy ending seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya kesenangan. Kalau mereka menghadapi kesulitan, ditolong, kemudian mereka juga melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri berbagai macam mukjizat yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi ketika peristiwa Taman Getsemani dan seterusnya, sampai kemudian Yesus itu ditangkap karena pengkhianatan pada waktu itu Yudas itu menyerahkan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian Yesus ditangkap, Yesus itu mengalami aniaya, kesengsaraan yang begitu luar biasa, dan kemudian dia mati di atas kayu salib. Ini merupakan sesuatu yang membuat murid-muridnya kemudian menjadi goncang. Mereka boleh dikatakan kocar-kacir. Murid sehebat seorang Petrus saja, Bapak Ibu Saudara, itu sampai menyangkal, ya, menyangkal, meninggalkan Yesus. Yang lain juga demikian, ya. Ketika Yesus disalibkan, hanya ada perempuan-perempuan yang kemudian bersama dengan Yesus di atas kayu salib yang menyertai Tuhan Yesus. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fase yang berikutnya adalah ketika Yesus itu bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada para murid, dan seterusnya kalau kita melihat bersama-sama bagaimana para murid ini kemudian dibangun, dikuatkan kembali, dipulihkan, mereka yang berantakan, mereka yang putus harapan, mereka yang mengalami keputusasaan, mereka yang sedih, mereka yang duka cita, ada sebuah titik balik. Nah, kita yang mau kita fokuskan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang belum sampai kepada masa-masa di mana mereka pulih. Tetapi mari kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, saya akan tampilkan ayat yang ke-19 supaya Bapak Ibu kita semuanya bisa melihat dengan jelas Bapak Ibu. Apa sih sesungguhnya yang terjadi di tengah-tengah para murid? Yesus memang sudah bangkit. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus, kalau kita lihat bersama-sama di dalam perikop sebelumnya, mendapati kubur itu kosong. Ya, kubur itu tidak ada isinya. Malaikat Tuhan berdiri di atas batu besar yang menutupi kubur Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan sudah disampaikan bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi mereka masih ada keraguan, ada kebimbangan. Bisa di neck up ataukah ada kesulitan? Ya karena memang internetnya terganggu, jadi untuk menampilkan PPT mungkin agak ada kesulitan. Mungkin Mas Sandra bisa membantu. Nah ini saya tampilkan di dalam ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah para murid. Ketika hari sudah malam. Hari malam itu kalau untuk orang-orang biasa, Bapak Ibu Saudara tidak ada soal. Kita bisa blek istirahat, tidur. Tapi untuk orang-orang yang punya problem Bapak Ibu Saudara, kalau sudah sampai titik di mana malam itu hadir, itu bukan perkara mudah. Bapak Ibu bisa tanya, orang-orang yang mengalami tekanan hidup, dalam tanda kutip orang-orang yang mengalami stres, orang-orang yang mengalami tekanan yang begitu luar biasa, ketika malam tiba, itu bukan perkara gampang. Ibu saya pernah menyampaikan, aku ngerti, saya tahu bagaimana panjangnya malam. Artinya apa? Karena tidak bisa tidur, karena gelisah, jadi tahu sepanjang malam Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang dialami oleh para murid. Ketika malam tiba, hari pertama minggu itu, sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka belum sungguh-sungguh move on, bangkit sungguh, pulih Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Minggu itu berkumpullah murid-muridnya, tidak sendiri-sendiri. Orang biasanya kalau takut, khawatir, cemas itu pasti butuh orang lain, butuh teman Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa kemudian sendiri-sendiri.
Karena kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mereka secara pribadi menghadapi sebuah tekanan yang hebat, tetapi mereka juga menghadapi dari luar, dari orang-orang Yahudi, dari prajurit-prajurit Romawi, mereka menghadapi tekanan yang begitu hebat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Saudara, Bapak Ibu, kalau di tempat kita memang kalau malam ngunci pintu itu ya biasa, ya. Ngunci pintu itu biasa. Tetapi kita harus lihat secara utuh ayat ini. Mereka mengunci pintu, mereka ada di dalam rumah berkumpul bersama-sama karena ada satu alasan. Karena kalau kita lihat pada ayat berikutnya, setelah pintu-pintu terkunci, karena mereka apa? Takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, inilah mungkin yang update terakhir bagaimana posisi keadaan yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sebuah tekanan hidup, ketika kita mengalami masalah yang berat, seringkali yang terjadi seperti ini. Kita mengalami kegentaran, ketakutan, kita mengalami Bapak Ibu Saudara putus harapan. Seringkali yang kita alami adalah hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di tengah-tengah para murid. Tetapi marilah kita perhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah mereka takut dengan orang-orang Yahudi, pada waktu itu mari kita perhatikan. Di tengah-tengah malam, di tengah-tengah pintu yang terkunci, di tengah-tengah mereka takut dan gentar, firman Allah mengatakan, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa membayangkan, pintu-pintu terkunci, tiba-tiba ada orang yang di luar mereka datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya memang awalnya mungkin para murid ini kaget, setengah mati. Ya. Kalau orang biasanya dalam kondisi takut, gentar, kalau datang sesuatu yang baru, itu biasanya kaget, Bapak Ibu. Mereka kaget. Mereka, kalau orang Jawa itu, ya jumbul, kaget. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan. Tetapi kehadiran Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus ketika menampakkan diri kepada para murid, hadir di tengah-tengah mereka, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, tentunya Bapak Ibu Saudara membawa sebuah hal yang begitu luar biasa. Makanya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana ketika Yesus hadir, kehadiran Yesus ketika Yesus menampakkan diri adalah untuk membawa sebuah pemulihan. Mereka yang sudah berantakan, iman mereka yang sudah mengalami kehancuran, mereka yang putus asa, mereka yang kehilangan seorang sosok pemimpin. Kita mau belajar bagaimana secara luar biasa kehadiran Yesus itu memulihkan kehidupan para murid. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga berlaku untuk kehidupan kita. Bagaimana Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Dia yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tadi Pak Diakon Aris menyampaikan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, yang menyertai kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi seberat apapun tantangan yang Bapak Ibu Saudara kita alami, seperti yang dialami oleh para murid, kita harus sadar, Yesus hadir, Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengubahkan kehidupan kita bersama-sama. Mari kita lihat bagian yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama, yang perlu kita renungkan, bagaimana Yesus itu memulihkan kita, memulihkan para murid dari cemas, putus asa, gelisah,
menjadi dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat, sebenarnya ada 3 ayat, karena secara khusus ketika dia menampakkan diri kepada Thomas, dia menyampaikan hal yang sama, walaupun itu juga disampaikan kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-19, bagian akhir, ketika Yesus dengan tiba-tiba datang di tengah-tengah para murid, pertama-tama yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 bagian A, maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26 di perikop berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu bisa simak. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kata damai sejahtera dari bahasa Alkitab, ya, Bapak Ibu sebenarnya seringkali itu mengucapkan, kan salom Bapak Ibu Saudara. Memang dalam bahasa Yunani itu irin, ya, yang mungkin sedikit searching atau belajar sedikit teologi pasti tahu Bapak Ibu Saudara. Yang memiliki beberapa arti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang damai sejahtera atau irin atau salom itu Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kedamaian. Berbicara tentang ketenangan, berbicara tentang keharmonisan, juga berbicara tentang, kalau secara luas itu berbicara tentang kemakmuran, boleh dikatakan seperti itu. Kalau berbicara salom, Bapak Ibu Saudara, itu artinya Bapak Ibu Saudara diselamatkan dari kesukaran atau Tuhan memberi segala sesuatu yang baik. Ya, damai sejahtera, kan artinya demikian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika para murid mengalami sebuah kegelisahan, mereka galau, mereka takut, mereka gentar, Yesus sangat mengerti. Yesus tahu apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka. Ketika para murid mengalami kecemasan, putus asa, kegelisahan, pertama-tama yang dibutuhkan adalah apa? Ketenangan Bapak Ibu Saudara, kedamaian. Dan itu yang diberikan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah kebutuhan pertama yang mereka butuhkan, yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sebuah goncangan di dalam hidup, karena kita sadari Bapak Ibu, hidup ini kan sangat kompleks sekali. Kalau hubungannya dengan lebaran, ini sebentar lagi kan lebaran toh Bapak Ibu Saudara. Wah, harga-harganya naik, menanjak tinggi. Itu bagi ibu-ibu kan problem juga, ya. Tetapi puji Tuhan, dari kanan kiri biasanya banjir berkat Bapak Ibu Saudara. Karena beberapa hari saya dapat dari tetangga-tetangga biasanya ngasih berkat Bapak Ibu Saudara. Nah, itu hal yang sederhana mungkin yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita memang tidak lepas bagaimana kita sering mengalami goncangan-goncangan di dalam hidup. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah jawaban dari segala kegelisahan, tantangan, dari segala ketakutan, kecemasan, keputusasaan yang pernah kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yesuslah sumber damai sejahtera. Dan Yesus itu telah bangkit, telah mengalahkan kematian, telah menunjukkan diri bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah para murid, di tengah-tengah mereka. Yesus sangat mengasihi dan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia mau hadir untuk memulihkan kita. Ketika kita mengalami kecemasan, keputusasaan, kegelisahan, tanpa pengharapan. Bukankah kalau kita memperhatikan bersama-sama, Yesus mengundang kita
Barang siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat, dia mengatakan, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sumber damai sejahtera, sumber ketenangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang ada di tengah-tengah kita, yang mampu memulihkan kehidupan kita dari segala kecemasan, dari segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan kegoncangan iman. Kalau kita perhatikan, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus di dalam ayatnya yang ke-26, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan sementara pada waktu itu Thomas tidak ada. Ketika yang lain cerita, aku sudah melihat Tuhan bangkit, aku sudah menyaksikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Thomas? Aku enggak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam jarinya, ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat. Ayat 26 dan 27 secara khusus memang berbicara kepada Thomas. Bagaimana iman yang goyah itu dipulihkan Bapak Ibu Saudara oleh Yesus. Bagaimana Yesus hadir memberikan damai sejahtera. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan kemudian Thomas menjawab apa Bapak Ibu Saudara? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Iman yang goyah. Bapak Ibu Saudara, iman yang tergoncang. Ketika Yesus hadir memberikan damai sejahtera, iman Thomas dipulihkan. Ketika Bapak Ibu Saudara kita mengalami kegoncangan di dalam iman, Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita untuk memulihkan iman kita bersama-sama. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua memulihkan dari duka cita menjadi sukacita. Kita akan kembali ke dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, kepada para murid. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bersama-sama, mereka dalam kondisi penuh dengan duka cita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang harus disadari ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang kita cintai, itu meninggalkan sebuah duka cita yang dalam. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Saya ketika memperhatikan ya almarhum ibu saya ketika kurang lebih tahun 2000, jadi 24 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan. Ibu itu sangat shock sekali, jadi ketika Bapak meninggal dan anaknya memang cukup banyak, 8 orang dan masih sebagian masih kecil-kecil, tentunya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tetapi puji Tuhan, bagaimana seorang wanita itu memang memiliki sebuah kekuatan yang lebih mungkin kalau dibandingkan dengan laki-laki Bapak Ibu Saudara. Sehingga di masa-masa berikutnya almarhum ibu itu bisa pulih kembali,
Awalnya saya pernah memperhatikan di satu siang itu, karena rasa dukanya yang begitu luar biasa sampai membenturkan kepalanya di pintu ya, karena merasa sendirian seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, memulihkan duka cita menjadi sukacita. Di dalam ayatnya yang ke-20 kalau kita perhatikan, Yesus hadir dan kemudian menunjukkan tangannya, lambungnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Yang selama ini anggapan para murid, wah sudahlah, game over kalau boleh dikatakan, bahasanya anak-anak muda ya. Sudah game over, sudah selesai, Yesus sudah mati, Yesus sudah disalibkan. Apa harapan kita? Makanya mereka kemudian kacau Bapak Ibu Saudara. Mereka larut dalam duka cita. Tetapi inilah sebuah titik balik. Ketika Yesus hadir dengan sebuah bukti, lihat ini tanganku, lihat lambungku. Mungkin juga murid-muridnya juga melihat, kakinya juga berlubang, Bapak Ibu Saudara, bekas paku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala duka cita yang dialami Bapak Ibu Saudara oleh para murid, itu kemudian mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Karena Alkitab mengatakan ketika mereka melihat Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengalami yang namanya sukacita di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, kita ke belakang sebentar, bagaimana Yesus sudah sesungguhnya mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-20 sampai 22, firman Allah mengatakan demikian. Mari kita simak bersama-sama. Ini yang disampaikan Yesus sebelum Yesus mengalami kesengsaraan, penderitaan Bapak Ibu Saudara. Di Getsemani kemudian masuk dalam kesengsaraan dan penyaliban. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi apa? Sukacita. Sebenarnya kalau murid-murid ini sadar akan apa yang disampaikan Yesus, mereka tidak seharusnya larut dalam duka cita. Ayat yang ke-21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran, ya, perempuan yang melahirkan. Saya ini 2 kali punya anak dan saya menungguin istri saya melahirkan. Ya, melahirkan yang pertama itu Bapak Ibu Saudara pergumulan yang luar biasa. Ya, pada waktu itu melahirkannya di Sukoharjo di Rumah Sakit Umum Daerah, dan jam 3 pagi ketubannya sudah pecah. Bapak Ibu, lahirnya hampir jam 3 sore. Istri saya teriak-teriak, sudah tidak kuat. Ya, mau dioperasi sudah turun, kemudian divakum juga sempat hampir saja gagal. Jadi kelahiran anak saya yang pertama itu perjuangannya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya divakum, bahkan saya lihat dokternya itu gedek-gedek karena beberapa kali itu gagal Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan akhirnya selamat, ya, bisa lahir walaupun kepalanya itu sampai molor panjang itu Bapak Ibu Saudara, dan membutuhkan waktu
beberapa hari untuk kemudian bisa pulih lagi. Itu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, segala kesakitan, penderitaan ketika melihat, wah anaknya apalagi laki-laki gitu. Anak pertama Bapak Ibu Saudara, seneng, ya, lali, lupa segala hal yang sakit. Nah para murid juga mengalami hal yang demikian. Duka cita, Bapak Ibu Saudara, berbagai macam tantangan yang dialami dan dunia itu memusuhi mereka, menolak mereka. Banyak orang itu Bapak Ibu Saudara membuat sengsara para murid. Tetapi kalau kita perhatikan endingnya di ayat 22 itu, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu atau sukacitamu itu daripadaku. Kita tahu ketika mereka dipulihkan dari segala duka cita dan mereka bangkit menjadi murid-murid yang luar biasa. Apakah mereka lepas dari tantangan? Tidak. Justru tantangannya semakin berat Bapak Ibu Saudara. Mereka semua, hampir semua mati sebagai martir, kecuali yang nulis ini. Kecuali dalam Injil Yohanes. Kecuali Yohanes maksud saya. Yohanes harus dibuang di Pulau Patmos. Dia harus mati sampai masa tua. Tetapi yang lain Bapak Ibu Saudara, mereka mati sebagai martir. Tetapi mereka tidak kehilangan yang namanya sukacita. Mereka menghadapi kematian dengan begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus. Mati itu adalah sebuah keuntungan. Dia menyampaikan hal yang demikian. Dan kematiannya apa? Kematian karena sakit? Tidak. Kematiannya adalah kematian sebagai martir. Harus dipenggal kepalanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kehidupan kita seringkali masuk di masa-masa di mana kita mengalami duka cita. Pemazmur mengatakan di lembah kekelaman, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ada Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah para murid, demikian juga yang dilakukan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Saat kita mengalami duka cita, saat kita mengalami kesedihan, Yesus itu hadir. Roh Kudus menghibur, menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita tidak larut dalam duka cita. Ada kekuatan Allah yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa yang demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini, saat ini kita mengalami masa-masa yang menyedihkan, kita jangan kecil hati. Karena Yesus yang sudah bangkit, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Dia yang akan memulihkan kita, mengubah segala duka cita itu menjadi sukacita, menjadi kegirangan, seperti yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bagian yang terakhir, mari kita melihat bersama-sama 2 ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dipulihkan dalam hal panggilan. Untuk apa? Menjalankan amanat agung atau misi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat bersama-sama 2 ayat yang terakhir yang perlu kita belajar bersama-sama, ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, memulihkan panggilan. Kalau kita lihat, ketika para murid ini dipanggil pertama kali, Yesus itu punya satu maksud Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Mereka menjadi penjala manusia atau menjangkau Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasalnya yang keempat, mari kita akan lihat latar belakangnya. Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 18 sampai 22, saya bacakan buat Bapak Ibu. Yesus memanggil murid-murid yang pertama.
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yesus mengatakan, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, ayat terakhir, ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu, serta ayahnya lalu mengikut dia, atau mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama dari beberapa ayat yang menjadi latar belakang bagaimana murid-murid ini sesungguhnya dipanggil Bapak Ibu Saudara. Karena panggilan mereka sesungguhnya tujuan utamanya adalah menjangkau, menjala jiwa, menjangkau jiwa, menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Injil keselamatan itu manusia semuanya sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa, dan harus dihukum, masuk dalam neraka yang kekal. Tetapi Allah Bapa itu mengasihi manusia, sehingga dia mengutus anaknya, Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dia mati untuk menebus, memerdekakan, mendamaikan manusia dengan Allah, mengampuni dosa, dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid diingatkan kembali bahwa ayat yang ke-20 di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ayat 21 di situ dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa di surga, Allah Bapa mengutus Yesus untuk apa? Untuk melaksanakan sebuah karya agung, menyelamatkan manusia yang berdosa melalui apa? Penebusan, kematian, dan kebangkitannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam kehidupan kita ini kan perintah ini kan bukan hanya kepada para murid. Perintah ini kan berlaku bagi kita. Kalau kita lihat amanat agung itu Bapak Ibu Saudara, itu bukan diperuntukkan kepada pendeta. Kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh gereja. Coba kita lihat amanat agung ya, di dalam Injil Matius, maaf. Injil Matius Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung. Kita ini dipanggil, kita ini dipilih Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi Kristus. Jadi saudara, mari kita mau memulai. Memulai dari mana? Ya enggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu bisa memulai dari keluarga kita, yang paling dekat. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang belum percaya, Bapak Ibu diutus ke sana. Pagi hari ini firman Tuhan itu mengingatkan kita.
Jangan sampai di antara anggota keluarga kita yang tertinggal. Supaya keluarga kita itu utuh di sini dan utuh di sana maksudnya. Menerima keselamatan, menerima anugerah. Kita bisa reuni, kita bisa bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di sini, tetapi juga di dalam kekekalan. Jadi kalau kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, polanya adalah seperti Bapa mengutus Yesus, melaksanakan sebuah karya agung. Demikian juga Yesus itu mengutus kita. Yesus itu Bapak Ibu Saudara meneguhkan kita, memulihkan panggilan kita untuk bersama-sama melaksanakan misi, yaitu apa? Pemberitaan kabar keselamatan, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita terus bergumul, paling tidak Bapak Ibu Saudara, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Sampai di mana titik terjauh kita bisa menjangkau. Disitulah sesungguhnya Allah meneguhkan, memulihkan, mengingatkan akan panggilan kita bersama-sama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yesus yang bangkit dari antara orang mati, hadir di tengah-tengah para murid, mengingatkan mereka semuanya akan panggilan mereka yang pertama, bahwa mereka dipanggil, dipilih oleh Yesus untuk menjala manusia, untuk memenangkan. Mari kita peduli Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam Injil Matius tadi pasal yang ke-28 ayat yang terakhir, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, sampai kepada selama-lamanya. Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus Bapak Ibu Saudara yang bekerja di dalam kehidupan kita, perkara bertobat, perkara menerima Yesus, itu adalah wilayah kewenangan daripada Allah melalui kuasa Roh Kudus. Tugas kita adalah menyampaikan, merespon Bapak Ibu Saudara, panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebagai penutup pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Dan dia hadir di tengah-tengah para murid. Dia juga ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dialah yang sanggup mengubah, memulihkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami ketakutan, kegentaran, kecemasan, Dia yang sanggup memberikan kita kekuatan, pemulihan, kekuatan yang baru. Sehingga Bapak Ibu kita semuanya bisa dipakai menjadi alatnya, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, mempersembahkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Apa yang telah kami terima, biarlah terus mengingatkan kami, meneguhkan kami, memulihkan hidup kami, bahwa kami tidak sendiri. Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang menyertai kami, yang memulihkan dari segala duka cita, putus pengharapan, kecemasan, ketakutan. Tuhan sanggup mengangkat semuanya, menggantikan semuanya dengan pemulihan, damai sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti, Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami secara luar biasa, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu semuanya, kita berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini.
Ini pujian respon Bapak Ibu Saudara, yang pada akhirnya Dialah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Mari kita yakini Dia Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang senantiasa mendampingi kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan bersama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari katakan bersama-sama, ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Mari sekali lagi katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada MC untuk kita mempersiapkan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sungguh kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan, persepuluhan, dan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan menaikkan pujian, hitung berkat, nanti yang petugas akan melayani.
kuda iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu? Salibmu beratkah di atas bahu? Hitunglah berkatmu, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada ibadah pagi hari ini. Berkati ujian dan juga dengan firman Tuhan. Saat ini kami biasa segera dengan memberikan persembahan persepuluhan kami. Dan menyucikan, menguduskan kami supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang dengan sukacita tulus hati memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah kasih karunia yang terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Kita akan mendengar pengumuman disampaikan oleh Pendeta Modest. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian, ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama, setelah ibadah pertama, semua peserta kelas keanggotaan mohon langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikuti kelas dasar iman Kristen bersama dengan Bapak Gembala Sidang. Ini adalah kelas terakhir bagi yang belum memenuhi jadwal 5 kali pertemuan, diharapkan menemui Bapak Gembala Sidang untuk segera menentukan kelas susulan, ya, mengingat minggu depan sudah masuk dalam pengarahan untuk pelaksanaan baptisan. Kemudian yang kedua, mohon perhatian jemaat berkaitan dengan libur nasional, ya, untuk Idul Fitri, Bapak Ibu Saudara, maka beberapa kegiatan gereja ditiadakan, yaitu Selasa itu untuk doa hana ditiadakan, untuk Rabu doa dan pujian juga ditiadakan, Kamis dan Jumat itu tidak ada kunjungan, kemudian hari Sabtu untuk persekutuan PKMB dan PMBI juga ditiadakan. Namun untuk doa pagi online hari Selasa tetap ada, dan Sabtu ada latihan pelayanan buat ibadah minggu, itu di hari Sabtu itu tetap ada Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, pendaftaran terakhir kebaktian Padang PBI-WBI adalah hari ini, 7 April 2024. Sedangkan hari terakhir pembayaran kontribusi adalah Minggu 21 April 2024. Karena kuotanya terbatas, jemaat dimohon untuk segera mendaftarkan diri, ya, karena kuotanya terbatas. Kemudian yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 April 2024 setelah Lebaran, ya, minggu yang ketiga, biasanya kan minggu kedua, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya, mari kaum pria dan kaum wanita hadir dalam Paskah PBI-WBI yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April 2024 di gereja mulai jam 18. Yang keenam, KB dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru untuk tahun akademik 2024-2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya, dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih. Nomor WhatsApp-nya sudah ada di dalam buletin gereja. Silakan diperhatikan baik-baik untuk kegiatan-kegiatan sepekan. Selasa itu tetap ada doa pagi online, dan Sabtu ada latihan pelayanan untuk ibadah minggu. Selebihnya Bapak Ibu kalau mau mudik, mau liburan itu bisa, monggo silakan. Selamat berlibur karena memang libur panjang ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kegiatan doa tidak usah saya bacakan. Yang berikutnya, yang terakhir, tetap kita melaksanakan doa Daniel Bapak Ibu. Tentunya doa pribadi, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama Bapak Eliezer Sarmin, kemudian anak Yosep Antonio Usboko, kemudian Bapak Hosea Fajar Nurfianto, kemudian Saudara Simon Rio Setia Pradana, kemudian yang terakhir Saudara Bernardino Tuama Putra Setiantara. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati. Anak-anak muda akan melayani untuk persembahan dan janji iman untuk AC. Silakan anak-anak muda cepat.
Terima kasih untuk anak-anak muda juga Bapak Ibu seluruh jemaat. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, kudus namamu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh menaikkan syukur, pujian, penyembahan, pengagungan Tuhan. Terkhusus kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus memberkati kami, memberi kekuatan, pengharapan, dan mendidik kami dalam kami mengemban amanat agung-Mu. Kami mengucap syukur kami atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, terus diurapi Tuhan, diberkati sehingga terus dapat membawa berkat dari surga berupa firman Tuhan untuk menguatkan, menambah pertumbuhan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepada Tuhan melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan, dibawa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna dengan hidup di dalamnya, beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka mencari nafkah, baik itu cara dengan bekerja, bisnis, usaha, jualan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, Tuhan membimbing mereka sehingga berhasil dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sekolah, juga yang kuliah, diberkati Tuhan dengan kecerdasan, dengan kepandaian, dengan ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus, Engkau memberkati, menuntun, membimbing jalan hidup mereka, masa depan mereka, sehingga menjadi orang-orang yang berhasil, hingga menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk para pemimpin gereja, termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi,
pembina dan ketua KPW, guru sekolah minggu, semuanya kami disatukan oleh Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Bersama-sama kami dapat melayani melalui gereja ini, membawa jemaat gerejamu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih bersama seluruh pengurusnya dipakai oleh Tuhan untuk dapat berperan untuk memajukan sekolah ini di dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan dan mendidik anak-anak yang masih kecil ini dengan kasih dan dengan kemurahan Tuhan. Berkati guru-guru sehingga dia dapat mendidik dengan baik dan dengan kesabaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Nardi, Pak Putih Wibowo, Pak Kingwat, Pak Projo, Pak Herianto, Bu Yenti maupun Bu Trimo. Engkau melawat mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan menyembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa. Yang sakit rohani juga dijamah oleh Roh Kudus, dibangkitkan mereka kembali untuk setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anggaran gereja yang Tuhan berkati. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu sehingga mencukupkan untuk operasional gereja, sehingga tidak kekurangan satu apapun. Kami berdoa juga untuk kehadiran di dalam ibadah di gereja ini 350 jiwa. Kami mohon kepada Tuhan Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk mendidik, membimbing mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja Pucang Gading juga diberkati Tuhan, menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, gereja yang mandiri, gereja yang mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu, pendeta muda Dedi Katarso yang mengembalakan di sana, diurapi Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat membawa jemaat-Mu, gereja-Mu di sana bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Mengucap syukur kalau pemilu sudah berjalan dengan baik. Kami percaya Engkau memilih sendiri para pemimpin negeri ini dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu sehingga dapat memimpin negeri ini dengan bijaksana, dengan arif, dengan baik, penuh dengan toleran, sehingga dipersatukan bangsa ini, di mana kami dapat leluasa beribadah, memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kesejahteraan Kota Semarang juga menjadi kesejahteraan kami juga. Engkau memberkati kota ini dengan baik, penuh adil dan makmur, rakyat semuanya bersatu bersama-sama mengembangkan amanat agung Tuhan Yesus, di mana kami bersama-sama terus dapat memberitakan Injil, mendirikan, memulai gereja-gereja ini sehingga Injil dapat diberitakan di mana-mana. Terima kasih Tuhan, khususnya di Telogor Sariwatan, di mana gereja-Mu ini berdiri, diberkati Tuhan. Wilayah warga tempat ini disatukan oleh Tuhan sehingga hidup rukun dan damai. Kami berdoa
untuk para pemimpin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, diurapi Tuhan, sehingga membawa warga di tempat ini hidup bersama-sama dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami pulang, sebelumnya kami akan mengadakan sekolah minggu maupun kelas iman Kristen. Engkau memberkati semuanya Tuhan yang kita mengikuti, sehingga menambah, menumbuhkan iman percaya kami untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan sertai perjalanan kami, pulang kami, langkah kami disertai oleh Tuhan. Tuhan memimpin, membimbing langkah kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin. Kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang